Halo, assalamualaikum sahabat tani. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Apa kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Hari ini saya berada di kebun, tilik kebun ya, nengok kebun. Setelah dilakukan pemangkasan untuk tajar hidupnya, itu sudah selesai dipangkas. Tetapi untuk pemangkasan di tahun ini saya tidak kerjakan sendiri ya, tapi ngupah untuk pemangkasannya. Dan untuk pemangkasan di tajar hidup di tempat kami di Lampung Timur ini saat ini cukup lumayan mahal ya untuk upahnya. Jadi per seperempat hektarnya itu di kisaran 600 ribuan. Nah, di lokasi ini, di kebun saya ini, waktu itu terjadi trek ya. Terjadi trek ketika kita sedang memetik panen lada bagian atas. Ini panas yang luar biasa, ekstrim. Jadi akhirnya batang-batang pohon ladanya yang seharusnya memberikan nutrisi pada buah ladanya, tetapi malah terjadi panas yang akhirnya pada daun-daunnya pada rontok seperti yang kemarin. Kalau sahabat tani, teman-teman semua melihat video saya yang kemarin di ketika musim, itulah kondisi yang terjadi ketika panas menyerang pada saat panen raya. Dan di sini mulai muncul lagi ya tunas-tunas baru dan mulai merubah pohonnya ini, berubah menjadi mulai lebat kembali untuk daun-daunnya. Dan kita lihat di sini untuk buahnya, alhamdulillah juga dibarengi dengan bunga atau candik dalam bahasa kami di Lampung Timur. Nah, ini mayoritas untuk kali ini di akhir tahun 2024 di tempat kami di Lampung Timur, mayoritas pohon lada sudah mulai membaik setelah kemarin terjadi panas yang ekstrim. Dan ini salah satunya di kebun saya ini sudah mulai membaik dan daun-daunnya sudah mulai bermunculan dibarengi dengan bunga atau candik. Jadi di lokasi ini memang waktu itu sangat ngeri sekali. Saya pikir pohon lada ini akan mati, ternyata alhamdulillah masih diberikan kehidupan dan kali ini sudah mulai tumbuh tunas-tunas baru, daun-daun baru. Nah, ini salah satunya, ini muncul daun baru dibarengi dengan candik ya atau bunga. Ini belum terlihat memekar. Ini yang sudah mekar tapi masih kecil ya sahabat tani. Dan memang setelah pemangkasan ini selesai, saya tidak tengok-tengok kebun ya. Jadi untuk perawatannya, untuk beres-beresnya saya belum sempat, baru kali ini saya tengok untuk nanti dilakukan beres-beres ya, bersih-bersih di sekitaran kebun lada ini. Dan gulmannya pun cukup lumayan lebat ya. Ini kita harus selesaikan supaya nanti di bulan 1 sudah dilakukan pemupukan pada tanaman pohon lada saya ini. Nah, kalau kita geser sedikit di sini ya sahabat tani. Nah, di tengah
agak ke tengah ya. Kita lihat pohon ladanya itu tidak seperti yang saya ceritakan tadi. Nah, ini di bagian tengah. Dia hanya layu tapi tidak sampai mengering untuk daun-daunnya. Alhasil ya, ketika daun baru ini muncul, dia lebih segar kembali, lebih fresh setelah dilakukan pemangkasan. Maka pemangkasan ini penting dilakukan dalam setiap tahunnya, di bulan-bulan setelah memasuki musim penghujan. Ini penting untuk perawatan pohon ladanya. Nah, ketika di musim kemarau, untuk daun dadapnya atau tajar hidupnya ini menjadi penaung untuk melindungi panas ya, dari paparan sinar matahari yang ekstrim. Ini mungkin kalau untuk di tempat lain ya, pohon lada di tempat lain yang menggunakan tajar mati, mungkin dengan panas 3 bulan, 4 bulan sampai 5 bulan ekstrim, dia akan mati. Tetapi kalau untuk di sini yang menggunakan tajar hidup, maka ada pelindung di atasnya. Daun-daunnya, cabang-cabangnya ini melindungi pohon ladanya ya, ketika musim kemarau tiba. Nah, ini sudah selesai dilakukan pemangkasan. Nanti saya tinggal beres-beres untuk bekas rantingannya ya, dahan-dahannya ini, ranting-rantingnya ini, seperti itu. Jadi kondisinya memang kalau sahabat tani lihat di dalam gambar, di dalam video ini, memang belum sebagus apa yang saya harapkan dan mungkin petani lada yang lain harapkan, karena memang masih dalam posisi perbaikan, kemunculan daun-daun baru dan buah yang baru. Nah, sahabat tani, untuk ranting-ranting yang sudah dipangkas yang di tanah ya, untuk tahun ini saya tidak akan kumpulkan ya, atau dirumpuk, dalam bahasa kami disatukan di satu tempat. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah rumpukan tahun kemarin. Dia tidak lebur ya, tidak hancur karena ditumpuk. Nah, untuk tahun ini saya coba untuk tidak dirumpuk. Jadi nanti dahan-dahan, ranting-ranting ini nanti paling saya cacah pendek-pendek, paling hanya diatur tempatnya saja, dan tidak saya rumpuk. Nah, seperti ini. Nanti kita cacah saja untuk ranting-rantingnya, bahkan pungguman-pungguman seperti ini nanti kita potong, lalu dibiarkan saja seperti ini. Nanti akan membusuk dengan sendiri dan menjadi bahan pupuk secara alami ya, secara organik, termasuk daun-daun dadapnya. Nah, makanya rekomendasi untuk petani lada sebaiknya sih menggunakan tajar hidup berupa pohon kapuk, pohon gamal, pohon dadap, dan apa saja yang bisa dipakai. Yang penting tidak pohon yang keras ya, atau pohon tahun ya, seperti pohon-pohon yang untuk bahan-bahan rumah itu jangan dipakai, karena itu malah akan mengganggu. Kalau untuk pohon-pohon dadap seperti ini baik untuk digunakan dan direkomendasi sekali ya, seperti itu. Nah, ini ranting-rantingnya nanti kita cacah saja, lalu kita biarkan, nanti akan menghancur dengan sendirinya. Nah, di sini juga waktu itu
juga terjadi trek untuk pohon ladanya di sekitaran sini. Tapi alhamdulillah untuk kali ini setelah dilakukan pemangkasan dan musim hujan mulai turun, ini sudah mulai berubah, muncul lagi daun-daun yang baru. Alhamdulillah. Untuk buahnya memang belum signifikan ya. Mudah-mudahan rezeki tahun ini, tahun depan ini buahnya bisa melimpah lagi dan harganya juga bisa bagus seperti musim kemarin ya. Amin. Ini kita lihat gulumannya berantakan ya sahabat tani, karena memang belum kepegang. Nah, ini dia, belum nyaman untuk dilihatnya, masih terlihat kurus-kurus. Mudah-mudahan di bulan Januari itu sudah semuanya berbunga dan keluar daun baru. Nanti untuk di bulan 2, 3 itu sudah mulai pengisian buah atau menir ya. Oke sahabat tani, terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Salam satu tanaman. Semangat terus untuk petani-petani lada, juga petani-petani yang lain. Mudah-mudahan tahun 2025 kita selalu diberikan kesehatan, selamat tahun baru, selalu semangat, dan kebun lada bisa membaik, harganya juga bagus ya. Amin. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.